Tablet Huawei balik lagi ya. Ini versi Pro terbaru yang mewah banget dan ini namanya adalah Huawei MatePad Pro 12,2. Huawei MatePad Pro 12.2. Nah, seri MatePad Pro sendiri mungkin udah nggak asing ya bagi sebagian orang karena kan sebelumnya di akhir tahun kemarin, tepatnya di bulan Desember, saya udah sempat nge-review juga Huawei MatePad Pro. Bisa dicek video di sini atau bisa cek juga di deskripsi. Nah, sekarang ada versi terbarunya lagi, tapi saya juga perlu infoin di depan bahwa ini tabletnya bukan versi penerus dari yang sebelumnya, melainkan alternatif yang baru di seri yang sama. Saya tuh sebenarnya udah cepet nyobain tablet ini sebulan lebih ya yang lalu, pokoknya sekitar sebulan yang lalu waktu di acaranya Huawei di Shenzhen. Waktu itu juga saya barengan nyobain Huawei Watch Ultimate untuk main golf, terus ada yang GT5 Pro sekalian dengan tabletnya. Untuk yang jam review udah ada, sekarang kita ngomongin tentang tabletnya. Untuk memulainya, salah satu yang sebenarnya paling gampang jadi acuan dari produk terbaru ini adalah penamaan dari seri sendiri, yaitu 12,2 yang mengacu pada ukuran layarnya ya, bisa dilihat sini 12,2 inci. Untuk MatePad Pro yang sebelum udah sempat saya review yang tahun lalu itu adalah 13,2, jadi ada perbedaan 1 inci. Jadi yang baru ini hadir sebagai seri tablet yang lebih compact. Dari segi ukuran perangkat emang ini tuh lebih kecil, tapi nggak cuma itu, ini juga sebuah tablet yang begitu ringan dan tipis untuk kelas 12 inch. Bobotnya itu ada di 500-an gram seperti yang bisa dilihat sekarang dengan ketipisan 5,5 mm aja. Itu tuh lebih tipis dan ringan kalau kita bandingkan sama tablet yang baru kayak Samsung Galaxy Tab S10 Plus yang baru ya. Itu kan sama-sama di 12 inch, ini tuh lebih ringan dan lebih tipis. Jadi bisa dibilang MatePad Pro terbaru ini adalah tablet kelas 12 inci yang paling ringan dan begitu tipis saat ini. Terus untuk bagian desain, kalau kita lihat nih di bagian back cover, bagian belakang dari tabletnya sendiri, dari segi bentuk kamera mungkin dia sama dengan MatePad Pro yang sebelumnya yang lebih besar, tapi kalau dari segi pewarnaan ini berbeda karena Huawei memilih warna emas ya, tapi emasnya bukan emas yang gonjreng gimana gitu, tapi lebih kayak kuning mungkin kalau kita lihat. Sebutannya itu adalah Golden Silk Design. Jadi kelihatan cukup flashy, tapi di saat yang bersamaan masih kelihatan elegan. Mungkin emang bukan selera semua orang ya dengan warna dan pattern seperti ini, tapi karena mayoritas kan kalau kita pakai tablet ya bakal ketutupan dengan cover ya, dipasangin di keyboard segala macam untuk nutupin, jadi sebenarnya bisa dilupain. Nah, ngomong-ngomong soal covernya, ini ada yang menarik juga nih, yaitu keyboard barunya Huawei yang menurut saya nih keyboardnya bagus banget sih. Sebenarnya kalau saya pengen bikinin satu video sendiri tentang keyboardnya itu bisa banget karena emang segitu bagusnya. Saya suka banget dengan keyboardnya. Ada kekurangannya, tapi menurut saya tuh nggak seberapa gitu kalau dibandingkan sama lebihnya. Keyboard ini namanya adalah Huawei Glide Keyboard. Materialnya dari kulit sintetis ya, PU leather yang kalau dipegang feel-nya cukup premium dengan tekstur yang smooth kayak material serupa yang mungkin udah pernah kita temukan di smartphone gitu. Warnanya putih. Awalnya saya sempat mengira khawatir kalau wah ini putih begini gampang kotor dong. Ternyata tidak seperti itu karena dia punya efek stain resistant yang cukup baik ya, bahkan terlalu baik menurut saya. Jadi misalnya ini kan nih tabletnya atau covernya saya coret-coret pakai pulpen, kelihatan pulpennya. Nah tuh dilap pakai tangan aja. Bersih lagi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya kekhawatiran yang sama saya gitu, melihat warnanya putih, wah bakal gampang kotor, tenang aja karena tidak terbukti kekhawatirannya dan ini tetap gampang dibersihin. Mau kita cobain dengan noda yang masuk akal ya, mungkin kayak pulpen atau mungkin tumpahan kopi gitu ya, atau misalnya saya tumpahin gosok-gosok pakai saus juga sebenarnya dibersihinnya masih gampang banget. Jadi tenang aja. Habis itu ada satu poin juga nih yang saya suka banget dari keyboard cover dari tablet ini yang ada sistem magnetiknya. Itu adalah sensasi ketika kita buka tutupnya yang sudah mereplikasikan sebuah laptop. Contoh ya, dia lagi seperti ini. Untuk ngebukanya dia langsung seperti sekarang. Engsel di belakangnya itu langsung menyesuaikan dengan angle-nya. Jadi nggak perlu tuh saya buka, habis itu geser kickstand-nya, ngatur angle, udah nggak perlu lagi. Bener-bener tinggal buka dan beres. Di sini pun kita bisa atur untuk angle-nya. Jadi misalnya untuk angle seperti ke belakang, kita mau tegakin seperti ini bisa. Kita mau dorong ke depan sedikit kayak gini,
juga masih kuat, masih bisa-bisa aja gitu. Jadi emang dari segi angle udah oke banget. Habis itu kalau kita lihat juga di keyboardnya itu ada satu strip nih di bagian depan. Ini kita bisa pindahin seperti sekarang. Nah ini magnetic juga. Ini mungkin kalau kita pingin tabletnya lebih ngedangak gitu, mungkin posisinya lebih miring lagi, nah bisa seperti ini. Kalau lihat-lihatnya, di pasaran seperti sekarang, tablet yang keyboardnya bisa sekali buka langsung pakai, itu kan baru iPad Pro ya dengan Magic Keyboard mereka. Tapi kan kalau di iPad, tabletnya tuh ibaratnya ngambang karena nempel di atas, sedangkan yang ini kan enggak. Jadi somehow kayak satisfying kalau menurut saya ngelihat proses buka tutupnya yang begitu seamless gitu. Jadi bener-bener ngikut angle-nya di bagian belakang. Kemudian dia juga punya satu posisi lagi, namanya adalah Studio Mode, di mana tablet itu bisa diposisikan di atas keyboard seperti sekarang. Ini tuh sangat cocok bagi mereka yang mungkin ingin memanfaatkan stylus saat nyatet atau gambar gitu ya, dengan angle yang lebih ke bawah seperti sekarang, atau bisa juga dibikin flat kayak gini. Ini menurut saya oke banget, sangat memudahkan tanpa kita harus ngelepas tabletnya dulu dari si casingnya. Oh ya, di casingnya ini kalau kita lihat juga udah ada tempat sendiri untuk nempelin si M Pencil. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pakai, pengen disimpan lebih rapi, bisa langsung tempelin di sini. By the way, di sini juga udah ada magnetnya, sekaligus bisa ngecas pensilnya juga. Akan tapi meskipun nih si tabletnya sama keyboard udah oke banget ya dari segi teknologi buka tutupnya yang seamless banget, trackpadnya juga gede, tactile banget untuk dipakai, keyboardnya enak. Yang menurut saya bisa ditambah untuk lebih menyempurnakan supaya ini keyboardnya lebih keren lagi, nggak lain dan nggak bukan LED backlight aja ya. Jadi ini keyboardnya belum ada lampunya ya untuk saat sekarang, tapi tidak bisa dikatakan sebagai deal breaker karena untuk experience secara keseluruhan, ini keyboardnya bagus banget. Sekarang kita kembali, kita bahas tentang tabletnya. To the point aja, langsung kita lihat specs-nya. Dimulai dari layarnya dulu, karena ini juga highlight banget dari Huawei. Dia ukurannya 12,2 inch, refresh rate-nya up to 144 Hz, screen to body ratio-nya gede banget 92%, dan dengan panel tandem OLED. Mungkin sebagian familiar ya tandem OLED ya. Ini menarik banget karena panel tersebut awalnya kan ada di iPad Pro M4 terbaru yang rilisan tahun ini. Sekarang dihadirkan juga di tabletnya Huawei. Jadi ini kayak statement sebenarnya dari Huawei bahwa mereka bisa memasangkan panel yang begitu bagus ya di tablet mereka, namun dengan harga yang lebih murah dibandingkan iPad. Tablet ini juga kan layarnya sudah dilengkapi sama Papermate ya, yang kayaknya mulai menjadi identitas atau ciri khas dari produk tabletnya Huawei, sekaligus menjadikan layar MatePad Pro 12,2 inch ini paket lengkap ya, udah panelnya bagus, refresh rate tinggi, dan punya Papermate juga. Visualnya udah bagus, smooth banget untuk pemakaian yang dipakai outdoor, minim pantulan, dan ditambah sama brightness yang udah up to 2000 nits, ini layar tetap terlihat jelas dan proper di macam-macam situasi cahaya. Untuk para pekerja mobile yang mungkin sering berpindah-pindah tempat ya dengan macam-macam situasi indoor, outdoor ya, ini udah bisa banget dimaksimalin, plus juga dengan aplikasi kayak PC level WPS Office 2.0 yang secara fungsi dia lebih ke poles lagi. Fiturnya lengkap mulai dari Word, Excel, PowerPoint seperti yang kita bisa dapatkan experience di aplikasi laptop atau desktop itu udah ada di sini, dan ini udah bisa juga untuk buka banyak file sekaligus. Seperti biasa masih ada fungsi pivot table di Excelnya, animasi juga lengkap di PowerPoint, serta nggak ketinggalan fungsi print yang dulu di PC level WPS Office versi pertama awal-awal tuh nggak ada, sekarang sudah tersedia. Makanya kalau misalnya ada yang bilang bahwa sebuah tablet itu tidak akan bisa menggantikan sebuah laptop karena Microsoft Office-nya itu masih versi mobile atau versi Android, itu artinya ya PC level WPS Office dari Huawei adalah jawaban yang tepat untuk hal tersebut. Nah, dipakai untuk multimedia sendiri dari layarnya si tablet ini kayak nonton itu udah sangat mencukupi. Bukan cuma dari segi visual, tapi karena audio yang sangat menunjang di sini. Untuk sebuah tablet kualitas audio yang dipasang Huawei udah bagus. Suaranya jernih, bassnya ada cukup kedengeran. Mid untuk vokal suaranya enak, high pun menurut saya sudah tercover dengan baik untuk ukuran sebuah tablet. Terus balik lagi sedikit ke soal Papermate tadi. Ini juga pas dengan stylus yang di sini ya. Kita bisa lihat ada M Pencil Huawei yang generasi ketiga. Tekstur Papermate itu bikin stylus punya suara goresan ala-ala kertas gitu pas kita pakai. Emang suara kecil tapi ya kalau misalnya kita pengen dengerin ya bisa, satisfying banget menurut saya. Terus ditambah lagi, Huawei punya aplikasi premium bernama GoPaint yang secara fitur ini bisa banget disejajarkan dengan Procreate ya. Kali ini udah masuk ke versi 2.0 dengan fitur yang lebih lengkap, dan tetap ini aplikasinya hadir pra-install di tabletnya.
dan gratis ya. Jadi dengan tablet yang sebagus ini, dari segi layar, dari segi fitur, ada aplikasi premium dikasih gratis. Itu menurut saya hebat sekali. Untuk jumlah brush, kita bisa lihat ini bervariasi banget sampai lebih dari 150 dari data yang saya tahu. Dia bisa bikin custom brush juga, bahkan kita bisa import brush dari Photoshop ke sini. Untuk jumlah layer pun dia bisa banyak banget dengan resolusi yang begitu tinggi. Contoh untuk canvas 6K atau 6K, dia bisa sampai 110 layers, sedangkan canvas 8K itu bisa up to 24 layers. Saya emang nggak bisa gambar, saya nggak bisa sketching yang gimana-gimana banget, tapi buat mereka yang emang bisa memanfaatkan dan membutuhkan banyak layer seperti ini, tentunya akan sangat-sangat berguna. Ditambah lagi, yaitu dia, aplikasinya gratis dan tersedia secara pre-install. Terus kita beralih dari pemakaian yang mungkin tadi kita bisa bilang lebih niche, kita ke yang lebih standar untuk use case-nya. Di sini kita sekalian juga ngebahas dari specs-nya. Jadi, di sini Huawei itu menggunakan chipset Kirin T91, RAM-nya 12GB dan penyimpanan 512GB. Dari segi performa, chipset ini sebenarnya saya bisa bilang udah cukup powerful untuk mengakomodir tugas-tugas yang standar. Kalau yang dibutuhkan itu hanya seputar aplikasi produktivitas, let's say buat PC level WPS Office mereka, buat buka sosial media, multitasking, buka dokumen sambil browsing, terus mungkin sambil dengar musik di background atau mungkin sambil nonton YouTube, itu sebenarnya masih sangat cukup. Performa kamera belakang dari si tabletnya sendiri menurut saya sudah oke. Kamera depan pun untuk video atau misalnya foto pun menurut saya sudah mencukupi sekali gitu dari segi hasilnya. Habis itu buat yang mungkin butuh presentasi atau layar lebih gede, MatePad Pro ini juga udah support dengan display out, jadi mau wireless atau mau pakai kabel semuanya bisa. Habis itu untuk intensitas yang mungkin kita naikin sedikit buat ngedit video misalnya di CapCut itu juga nggak masalah. Di sini saya udah cobain untuk render video vertikal dengan resolusi hampir 1 menit ya, 58-59 detik. Di resolusi Full HD dia bisa beres dalam 36 detik saja, sedangkan di resolusi 2K dia bisa beres dalam 40 detik. Menurut saya ini udah cepet dan bisa banget diandalin. Nah, biar lebih asik lagi, si tablet ini punya baterai yang besar juga dan menurut saya perlu di-highlight dengan kapasitas 10.100 mAh. Ini tahan lama dari pengalaman saya mencoba karena dia bisa ya nyala 2-3 hari lah baru saya ngecas lagi untuk pemakaian yang standar kayak untuk ngetik, browsing dan segala macamnya. Habis itu ngecasnya ini juga cepet banget karena dia udah dilengkapi sama charger 100 watt. Jadi tablet ini bisa mengisi dari 0 sampai penuh itu hanya dalam 55 menit aja. Oke banget gak tuh? Jadi secara keseluruhan ya, experience pemakaian yang ditawarkan sama tablet ini menurut saya udah oke sekali. Dan palingan satu poin yang saya note dari performa tablet ini adalah ketika digunakan untuk gaming. Ya ini memang bukan tablet yang paling powerful buat gaming. Bisa, tapi dengan grafis yang nggak tinggi-tinggi amat. Harus dikondisikan supaya bisa bermain dengan lancar. Untuk menambah kenyamanan, kita bisa aktifin mode performance, yang mana ini akan sedikit menambah konsumsi baterai. Tapi kalau emang niat tapian gaming, ya enaknya emang seperti itu. Kalau menurut saya, tapi buat mereka yang mungkin tidak menjadikan tabletnya perangkat gaming, harusnya ya nggak jadi kendala lah soal seperti ini. Jadi, kalau kita simpulkan nih, dari segi inovasi, Huawei MatePad Pro 12.2 ini luar biasa sekali dari segi inovasi ya. Dia inovatif sekali. Dari device dia punya highlight seperti layar tandem OLED yang punya kualitas begitu baik. Terus pengisian baterai yang chargingnya up to 100 watt, ini kencang banget. Performanya juga oke, ditunjang sama aplikasi gratis fungsional yang premium kayak PC level WPS Office yang udah kayak desktop. Terus juga GoPen untuk alternatif dari Procreate bagi mereka yang ingin memaksimalkan stylusnya untuk gambar atau sketching dan segala macam. Habis itu dari segi aksesoris ada stylusnya yang bagus banget dengan knurling, responsif, serta tentu saja favorit saya keyboard baru yang sangat menarik. Satu lagi, saya yakin juga pada penasaran dan mau nanya, Bang, harganya jadi berapa nih si tablet barunya Huawei? Jadi dari bocoran yang saya tahu sekarang itu bakal ada di angka 14-15 jutaan. Tapi sebelum pada bilang, wah mahal dong, tenang aja karena bonusnya itu banyak banget. Di periode awal nanti di bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November itu kita udah dapat keyboard yang begitu bagus ini. Terus dia juga dapat stylusnya, dapat Bluetooth mouse dan TWS juga, Huawei FreeBuds 5. Jadi dengan harga segitu kita dapat sekomplit itu, value-nya mantep banget. Coba kita bayangin kayak tablet flagship iPad Pro misalnya ya.
iPad-nya berapa, ditambah stylus berapa, ditambah keyboard-nya berapa, itu harganya bakal berkali-kali lipat jauh lebih mahal. Makanya saya bisa bilang kalau Huawei MatePad Pro di sini dia punya value yang begitu menarik, nggak cuma dari perangkat yang bagus, aksesoris yang begitu mantap, tapi bonus-bonus dari masa pembeliannya juga menarik banget. Ini inovatif banget, jadi buat yang mungkin sedang dalam market mencari sebuah tablet yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi tetap ringan, tipis, dipakai untuk gambar atau kerjaan kantor dengan office yang bisa diandelin, bisa cobain nih Huawei MatePad Pro 12.2 yang baru. Ya, jadi kurang lebih begitu untuk sharing pengalaman saya dari tablet terbarunya Huawei ini. Kalau kalian punya pertanyaan tambahan, mungkin bisa tulis saja di kolom komentar. Dan buat yang pengen beli atau lihat lebih lanjut, linknya saya taruh di deskripsi. Untuk sekarang, Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.